Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmat Allah. Apa maknanya? Yaitu diantaranya kenikmatan, kemudahan beribadah kepada Allah. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya. Apa itu rahmatnya? Segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, dengannya menjadi wasilah kita semakin dekat dengan Allah. Kita semakin mudah beribadah kepada Allah. Fabidzalika falyafrahu, karena kemudahan beribadah kepada Allah itulah yang membuat kalian harusnya bergembira, bersukacita. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih bernilai dari semua kesenangan dunia yang dikumpulkan manusia. Ma'asyiral muslimin, mungkin kita tidak seberapa dari harta yang kita punyai dibandingkan orang lain, dibandingkan tetangga kita. Tapi bersyukurlah kalau ternyata kita bisa sholat 5 waktu di masjid. Sedangkan tetangga kita terkenal dengan jabatannya, penghasilan yang begitu besar, rumahnya sangat mewah, kendaraan sangat elit, tapi jarang nongol di masjid, paling sekali sepekan di hari Jumat. Selebihnya nggak pernah kelihatan. Ada yang kami temui seorang yang miliarder di kota Bogor tanpa kami sebutkan namanya. Dia merasa lebih nyaman, lebih tenang, lebih bahagia sholat di rumahnya ketimbang di masjid. Padahal masjid tidak jauh dari rumahnya. Nggak jauh rumahnya dari masjid. Dengan jalan-jalan cukup. Tapi dia merasa, ya saya lebih nyaman di masjid dari di rumah saya sendiri. Ya karpetnya lebih empuk, AC-nya. Ya. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwa langkah seorang hamba ke masjid itu lebih utama dari semua kesenangan yang dia kumpulkan. Tidaklah seorang muslim berwudu dari rumahnya dengan niat menyengajakan diri untuk sholat di masjid, kecuali keluarnya dia dari rumahnya seperti keutamaan menjalankan ibadah haji dan umrah. Lalu kemudian setiap langkahnya diangkat derajat, setiap langkah digugurkan dosa, setiap langkahnya diberikan pahala. Setiap langkah itu bernilai pahala, setiap langkah itu pengguguran dosa, setiap langkah itu dinaikkan derajat. Pahala ma'asyiral muslimin itu kekal dibandingkan harta dunia. Pahala kekal dibandingkan harta dunia. Ucapan subhanallah itu bernilai daripada semua harta, karena semua harta akan berakhir kecuali harta yang diinfakkan di jalan Allah. Tapi harta yang tidak diinfakkan di jalan Allah itu semua umurnya hanya sebatas di dunia. Sedangkan satu kalimat subhanallah Allah akan tancapkan satu pohon di surga. Jadi ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain, kemudahan beribadah kepada Allah lebih bernilai dari semua kesenangan dunia. Dan karena itu jangan rendahkan diri, jangan bersedih kalau kita diberikan nikmat kemudahan beribadah, sedangkan orang-orang yang diberikan kesenangan dunia mereka dicabut nikmat beribadahnya kepada Allah. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Tetapi iman yang diinginkan oleh Allah adalah iman yang tidak cukup dengan sekedar pengakuan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Tidak cukup dengan itu. Yang diinginkan oleh Allah adalah iman yang diwujudkan atau dibuktikan, iman yang dinampakkan. Karena itulah Allah memberikan perumpamaan kalimat iman yang tertanam pada diri seseorang itu. Kata Allah, kasajaratil thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bizni rabbiha. Iman itu diibaratkan Allah di dalam surat Ibrahim ayat 24 seperti pergerakan akar ke dalam tanah. Pergerakan akar itu ya ke dalam, tidak muncul di permukaan, tidak kelihatan di permukaan. Di dalam tanah mengakar dengan kuat, menancap dengan kuat. Tapi bukti keberadaan akar yang kuat ini adalah muncul di permukaan
dan ranting pohon yang tidak tumbang meskipun badai menghantam dari berbagai arah, dari berbagai sisi. Sehingga kata Allah, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang kokoh. Ma'asyiral muslimin azan ya Allah wa iyyakum ajmain, bahwa keimanan di dalam hati ini membutuhkan pembuktian. Dan pembuktiannya itu dalam ayat ini adalah hijrah. Maka bukti nyata dari iman adalah hijrah. Hijrah. Ma'asyiral muslimin, apa yang dimaksud dengan hijrah? Sebab hijrah di sini yang ingin kita sampaikan bukanlah hijrah tempat. Sebab kata Nabi SAW, la hijrata ba'da fathil Makkah. Tidak ada lagi hijrah setelah Mekah ditaklukkan. Tapi hijrah yang terus terbuka pintunya, hijrah yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah hijrah sebagaimana penjelasan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang tidak dicintai dan tidak diridhoi oleh Allah, beralih menuju kepada apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik ucapan atau perbuatan yang nampak atau yang tidak nampak. Itulah hijrah.